Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Faradita Suli, NIM O1A12076 dari kelas B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pencernaan secara umum. Sistem pencernaan adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, makanan dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran usus. Lanjut pokok bahasan yang kedua, yaitu proses yang terjadi dan enzim yang terlibat dalam organ pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan. Mulut dalam pencernaan makanan berfungsi sebagai penghancur makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya. Proses penghancuran makanan dalam mulut dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam mulut yaitu enzim amilase dan enzim peptidolik atau lisozim. Lanjut, yang kedua yaitu faring. Faring berbentuk tabung kerucut dan merupakan tabung fibromuskular dengan panjang 5 inci. Faring terhubung dengan rongga hidung dan rongga mulut, terletak di bagian depan tulang leher, dan dalam dinding faring memiliki otot yang melingkar. Makanan setelah dikunyah dari mulut akan masuk ke dalam orofaring dengan otot kecil yang menghubungkan kerongkongan. Fungsi faring yaitu sebagai penghubung mulut dengan kerongkongan, di mana makanan yang telah didorong oleh lidah masuk ke faring selanjutnya akan didorong ke dalam kerongkongan dengan kontraksi otot-otot yang ada di dalamnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan menelan makanan. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot yang mengangkut air liur, cairan, dan makanan dari mulut ke perut. Melalui esofagus, makanan yang telah dikunyah di dalam mulut ditelan masuk ke dalam lambung. Perpindahan makanan dari mulut hingga ke lambung disebabkan oleh adanya gerak peristaltik pada esofagus yang dibantu oleh adanya mukus, yaitu suatu mukoprotein yang merupakan pelumas dan juga melindungi esofagus dengan membentuk lapisan tipis pada esofagus. Selanjutnya, lambung. Lambung atau ventriculus berupa suatu kantong berongga dan berotot. Pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung, mengandung musin atau lendir yang mengandung protein, pepsinogen, dan asam klorida. Makanan hasil dari pencernaan di rongga mulut disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama kurang lebih 10 menit. Seluruh makanan dalam lambung kemudian meninggalkan lambung setelah kurang lebih 6 jam terisi makanan. Selanjutnya, makanan dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga membentuk seperti bubur yang disebut thymus atau bubur Kim. Pada bagian ujung pilorus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk mengatur thymus turun ke usus halus. Turunnya thymus dari lambung melalui pilorus dibantu oleh gerak peristaltik. Nah, enzim yang berperan di dalam lambung yaitu pepsin, lipase, asam klorida, dan renin. Selanjutnya, empedu. Empedu atau kantong empedu adalah organ berbentuk buah pir yang memiliki panjang sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Fungsi empedu pada sistem pencernaan yaitu untuk menetralkan lingkungan lambung yang terlalu asam, untuk membantu mengemulsi lemak karena tidak semua jenis lemak yang masuk ke dalam sistem pencernaan itu bisa langsung diserap oleh usus. Dan yang terakhir, membantu fungsi enzim lipase dengan membentuk misel-misel untuk menambah luas permukaan partikel sehingga enzim lipase bisa lebih cepat merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, pankreas. Pankreas merupakan kelenjar memanjang yang terletak di belakang perut, memiliki kedua fungsi endokrin dan eksokrin, tetapi hanya eksokrin yang secara langsung berperan dalam fungsi pencernaan. Nah, bagian eksokrin pankreas mengeluarkan ion bikarbonat yang akan disekresi untuk menetralkan asam lambung. Selanjutnya, enzim yang berperan di dalam pankreas yaitu tripsin, chymotrypsinogen,
karboksipeptidase, lipase, amilase, dan elastase. Selanjutnya, usus halus. Usus halus merupakan tabung yang kompleks berlipat-lipat yang membentang dari lambung hingga usus besar. Usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi. Gerak pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi kecuali air terutama terjadi pada jejunum dan ileum. Nah, enzim yang berperan dalam usus halus ada laktase, sukrase, peptidase, dan lipase. Selanjutnya usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indol, skatol, fenol, vitamin H atau biotin, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya rektum. Bagian kolon paling akhir disebut anus atau rektum yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Pada anus terdapat otot volunter yang dikendalikan oleh kehendak kita. Baik, lanjut pokok bahasan yang ketiga yaitu penyakit terkait enzim pencernaan. Pankreatitis kronis. Pankreatitis kronis adalah peradangan pankreas yang tidak membaik dan menjadi semakin buruk seiring dengan berjalannya waktu hingga menyebabkan kerusakan permanen. Pankreas adalah organ pencernaan di belakang lambung yang memiliki dua fungsi, yaitu membuat enzim yang membantu pencernaan protein, lemak, karbohidrat sebelum diserap oleh usus, dan membuat hormon insulin yang mengendalikan tubuh dan menyimpan gula atau glukosa. Nah, penyakit ini membuat tubuh sulit untuk mencerna makanan dan membuat hormon pankreas. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah diabetes dan kanker pankreas. Penyakit ini biasanya muncul pada usia 30-40 tahun dan lebih sering pada pria dibandingkan wanita. Selanjutnya pokok bahasan yang keempat, mengapa pankreatitis kronis dapat menyebabkan kita sakit. Nah, pankreatitis kronis terjadi karena penyumbatan yang dapat menurunkan kadar enzim pankreas dan hormon pankreas yang akan membuat tubuh lebih sulit untuk mencerna makanan dan mengatur gula darah. Nah, apabila pencernaan makanan terganggu, maka tubuh tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup atau malnutrisi, sehingga hal inilah yang menyebabkan pankreatitis kronis dapat membuat kita sakit. Penyebab pankreatitis kronis, penyebabnya bermacam-macam, bisa karena penggunaan alkohol yang berat, autoimun atau sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh itu sendiri, mutasi genetik karena cystic fibrosis, obstruksi ductus pankreas atau ductus empedu, pankreatitis familial atau dua atau lebih anggota keluarga memiliki riwayat pankreatitis, dan bisa saja karena merokok. Masuk pada pokok bahasan yang kelima yaitu pengobatan pankreatitis kronis. Pengobatan pada penyakit ini bukanlah untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki kerusakan permanen pankreas, melainkan untuk mengurangi rasa nyeri dan mengubah gaya hidup. Penderita yang tidak merokok dan minum alkohol lebih tidak mengalami nyeri dan hidup lebih lama daripada penderita yang masih melanjutkan setelah didiagnosis. Diet rendah lemak, tinggi protein, dan tinggi kalori yang direkomendasikan. Kadang-kadang pembedahan diperlukan untuk nyeri kronis yang tidak membaik dengan obat anti nyeri. Beberapa pilihan pembedahan meliputi bedah endoskopi, reseksi pankreas atau pengangkatan sebagian organ pankreas, atau total pankreatektomi atau pengangkatan total pankreas. Nah, obat steroid digunakan ketika pankreatitis kronis disebabkan oleh autoimun. Suplemen enzim pankreas mungkin akan diberikan untuk meningkatkan keefektivitasan sistem pencernaan. Beberapa efek suplemen enzim adalah diare, konstipasi, mual, muntah, dan nyeri perut.
Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.